Perkenalkan, nama saya Rani Bisono, saya mahasiswa Universitas Sibarasia, saya jurusan PJJ Manajemen. Sebelumnya saya akan mempresentasikan analisa fungsi manajemen operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Analisa fungsi manajemen operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya merupakan perusahaan jasa angkutan barang menggunakan transportasi darat dengan truk sebagai pengangkut barang. Perusahaan ini melayani pengiriman di wilayah Pulau Jawa dengan memperlakukan delivery order dengan batasan minimum order, terkecil minimal 35 ton dan truk besar 45 ton. Bila melebihi batas minimum order, selanjutnya akan dikenai biaya per kilogram. Hasil penelitian dan pembahasan. Kapasitas PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki 45 unit truk gandeng untuk menjalankan bisnisnya, yang terdiri dari dua jenis truk gandeng, yaitu truk kecil 35 ton dan truk 45 ton sesuai dengan uji KIR. Pada truk, tiap truk dijalankan oleh 2 orang yang terdiri dari supir dan kernet. Rata-rata tiap hari pesanan pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya ada 10 truk yang dipesan dengan periode perjalanan 3 atau 4 hari. Untuk menentukan kapasitas maksimal tiap harinya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya yang dipesan dengan periode perjalanan 3-4 hari untuk menentukan kapasitas maksimal tiap harinya. PT Cahaya Baru Abadi Jaya bergantung dengan ketersediaan truk pada hari itu untuk memenuhi pesanan. Untuk lokasi PT Cahaya Baru Abadi Jaya berkantor pusat di Jalan Jemur Andayani 50 Blok E60 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan garasi berada di Lasem, Jawa Tengah, dan kantor perwakilan Jakarta. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki kantor yang strategis untuk menjalankan proses bisnisnya. Kantor pusat yang berada di Jalan Jemur Andayani 50 Blok E60 Surabaya dekat dengan tol memudahkan untuk supir menuju ke kantor untuk membuat laporan. Perencanaan layout dari PT Cahaya Baru Abadi Jaya berkomunikasi membagikan informasi dalam kantor sebagai berikut. Edi Asanto sebagai direktur dan Marlilik sebagai kepala operasional yang merangkap sebagai admin menerima pesanan dari pelanggan. Marlilik akan memproses pesanan tersebut. Marlilik memberikan data-data yang diperlukan kepada Febrina Asanto. Data tersebut akan dicocokkan kembali oleh Febrina. Setelah itu dia olah menjadi data laba rugi dan laporan keuangan, dan laporan pajak hasilnya akan diserahkan kepada Edi Asanto. Dalam berkomunikasi dengan garasi yang berada di Lasem melalui telepon, dalam hal ini Febrina Asanto mengakui terdapat kendala dalam pengawasan. Sering terjadi dalam pengawasan, terkadang terjadi perbedaan pendataan spare part. Supir yang tidak tertib meminta uang jalan lebih tidak melapor ke kantor pusat. Ketidakadanya sistem komputer yang terintegrasi membuat pengawasan menjadi sulit. Sebaiknya PT Cahaya Baru Abadi Jaya memperbaiki dalam sistem pergudangan dan pengumpulan data yang sebelumnya digunakan dengan cara manual menjadi sistem komputer untuk menghindari kelebihan data. Quality planning dari PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Harga sangat penting dalam bersaing dengan kompetitor lain. Dalam menentukan harga, PT Cahaya Baru Abadi Jaya tiap tahun mengikuti tender untuk mendapatkan kontrak kerja sehingga harga yang ada bersaing dengan kompetitornya. Dalam pelaksanaannya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya belum memiliki SOP, namun secara tidak langsung sudah ada. Metodenya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam metode layanan yang digunakan adalah telepon, email, WhatsApp, fax belum menggunakan layanan online. Pelanggan dapat menanyakan informasi pengiriman melalui telepon ke kantor Surabaya atau kepada supir secara langsung. Untuk memperkenalkan perusahaan dan mendapat pelanggan baru, perusahaan mengikuti tender dan dari mulut ke mulut dari pelanggan lama. Penjadwalan operasi. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki jam operasional kantor dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Untuk supir tidak ada jam operasional, mereka mengatur jam istirahat sendiri. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam pengaturan jadwal pesanan memberi target lama pengiriman kepada supir dalam waktu 3-4 hari. Kiriman harus sudah sampai dengan toleransi sampai hari yang kelima. PT Cahaya Abadi Jaya memiliki penjadwalan dengan adanya kontrak dengan perusahaan yang bekerja sama sehingga ketika truk berangkat dan kembali tidak dengan keadaan kosong. Dalam menentukan siapa yang mengangkat barang, perusahaan memilih supir yang terdekat dengan perusahaan tersebut untuk mempertimbangkan efisiensi dan biaya. Dalam prosesnya
Dalam prosesnya penjadwalan, Mardilik yang bertanggung jawab pada pembagian jadwal pada hari sebelumnya, mencari truk yang terdekat sesuai dengan tujuan, dan mengirimkan surat jalan kepada supir sesuai dengan jadwal pesanan yang diminta pelanggan. PT Cahaya Baru Abadi Jaya membutuhkan penjadwalan yang lebih terstruktur untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan, kejelasan jadwal dalam penentuan karyawan yang mengangkut barang yang terstruktur, menghindari terjadinya kesalahan dalam proses operasi. Untuk pengontrolan operasi, PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam pengontrolan operasinya memiliki catatan data rate yang dimiliki tiap supir. Tiap bulan akan dilakukan evaluasi kinerja karyawan supir oleh Mardilik. Ketika karyawan supir rate di bawah rata-rata, maka akan diberi peringatan, dan ketika tidak ada perubahan selama 3 bulan, supir akan dikeluarkan. PT Cahaya Baru Abadi Jaya tidak meminta feedback kepada pelanggan, tetapi pelanggan yang memberi kesana sendiri kepada perusahaan. Selama ini banyak komentar yang positif dari pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan supir yang sopan. Ketika jumlah permintaan di bawah optimal, maka perusahaan akan mencari muatan lainnya dengan menelpon perusahaan jasa angkatan yang lain yang bekerja sama apakah ada muatan lebih atau tidak. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam mengatasi keluhan pelanggan dengan cara mendengar masalah pelanggan yang ada, setelah itu mengkonfirmasi kepada supir tentang masalah yang terjadi, meminta maaf kepada pelanggan atas masalah yang terjadi, setelah itu melaporkan kepada direktur, mencari solusi yang terbaik, dan memberitahukan kepada pelanggan tindakan apa yang akan dilakukan, dan memastikan masalah telah teratasi. PT Cahaya Baru Abadi Jaya tidak mengawasi secara langsung proses pengangkatan barang, pengaturan letak barang, penurunan barang, sopan santun supir, dan kepuasan pelanggan secara nyata. Dibutuhkan feedback berupa formulir kepuasan pelanggan agar perusahaan mengetahui apakah proses layanan sudah dijalankan sesuai harapan atau belum. Melalui formulir kepuasan pelanggan bisa diketahui kebutuhan pelanggan dan apa harapan ke depan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Kesimpulan penelitian yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya dengan pendekatan proses, maka dapat disimpulkan manajemen operasional yang terdapat di PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam perencanaan kapasitas tersusun cukup baik. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki 45 truk gandeng yang telah diuji dengan KIR menghadapi permintaan yang melebihi kapasitas. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan jasa angkutan lain. PT Abadi Jaya dalam perencanaan lokasi sudah memenuhi kebutuhan perusahaan. Perusahaan melayani pengiriman di daerah Pulau Jawa di antara Surabaya, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sebaliknya. Kantor pusat yang berada di Jalan Jemur Andayani 50 Blok E60, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, strategis untuk memudahkan supir truk untuk menuju kantor untuk melapor. Garasi yang berada di Babagan Lasem sangat strategis untuk melakukan perawatan berkala. Perencanaan layout pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya dapat berkomunikasi cukup baik satu sama lain untuk merespon pelanggan dan bertukar informasi. Dalam perusahaan PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam layout ada kekurangan, diantaranya komunikasi dengan bagian garasi yang berada di Lasem. Adanya kendala dalam pengawasan sering terjadi, perbedaan pendataan dan supir yang tidak tertib sehingga diperlukan perbaikan. Dan yang terakhir, perencanaan kualitas pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki harga yang bersaing, memiliki tanggung jawab terhadap pengiriman, yaitu memberi informasi pengiriman, memberi solusi yang jelas jika terjadi masalah, memberikan ganti rugi pada barang yang rusak pada saat pengiriman, dan meminta maaf. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.